Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa, itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal presiden 30 hari ke luar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono, sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Kenyataannya begitu, saudara-saudara. Tapi kita tunggu, dapat nggak kira-kira? Tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa kan kalau Anda di dunia pinjam meminjam dunia sekarang, Anda minjam itu mesti ada personal garanti. Udah kayak perusahaan swasta. Karena Bank Dunia, lender internasional akan tanya, siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik? Ya orang cari Menteri Keuangan, mau siapa? Kan dasarnya kan, satu-satunya yang bisa kita andalkan kan tinggal Mulyani. Karena Mulyono udah pulang kampung, yang memang nggak bisa diandalkan. Jadi itu soalnya. Tapi Anda bayangkan, Pak Prabowo sebulan ini akan pergi ke luar negeri. Siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari? Siapa? Oh, kalian asal ngomong, furak-furak faham. Dan memang itu yang akan terjadi, dan kita akan lihat apa hasilnya nanti. Ini Visip Uner, ngeri juga ini, memberikan selamat. Konon katanya ya, dari berbagai grup WhatsApp yang saya terima, ada foto ini ada di Uner katanya, Visip Uner. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Jenderal TNI Prabowo di bawah fotonya ya, Ketua Tim Mawar, kemudian Gibran Rakabuming Raka, admin Fufufafa, dari Mulyono, Bapak bajingan penghancur demokrasi. Ngeri kali ini ya. Sampai segitunya sekarang respon dari mahasiswa. Ini sedang meninjau. Kalau Rocky Gerung bilang tuh meninjau itu seperti turis aja gitu. Tidak ada makna yang cukup mendalam. Apalagi sudah sama yang lain-lain, sama pimpinan yang lain sudah gitu. Kan ikut-ikutan juga. Bukan mau ninjau, tapi mau mengambil panggung untuk didapatkan berbagai angle agar disiapkan menjadi Presiden Indonesia. Luar biasa. Coba kita dengar ya. Ngelihat adegan Fufu Fafa dan Dito ini, jadi ingat dulu waktu masa kecil main menteri-menterian. Baca teping ini yang paling penting ini. Jadi buat ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi atlet. Dan tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora ya. Ada apa aja? Ada 9 cabang olahraga, ada gimnastik, weightlifting, ada buat bela diri, ada renang, panahan, badminton, panjat tebing. Panjat tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat menghadapi Olimpiade 2028. Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi Menpora, ya. Tempat layak. latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasinya. Panjat tebing ini yang ada tampak sekali upaya pemaksaan untuk menampilkan Gibran di depan kamera. Tapi ya kan tidak bisa juga sebetulnya dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu akan terlihat sangat tidak natural. Ketika dia mencoba menjelaskan saja terbatas memorinya. Ini sangat lengkap sekali. Ada apa ya? Apa aja ya? Dia nanya ke Menpora. Untung Menporanya hafal ini. Sudah sempat menghafal 9 cabur
yang akan disiapkan untuk persiapan Olimpiade. Dan dia bilang, panjat tebing nih yang paling penting yang panjat tebing. Kenapa panjat tebing yang paling penting? Kenapa ada perbedaan antara cabur satu dengan cabur yang? Apakah karena cabur panjat tebing kemarin dapat emas di Olimpiade? Kan justru yang harusnya didorong itu kan, panjat tebing dipertahankan dapat emas lagi, yang cabur lain juga dapat emas. Sehingga nggak bisa dikatakan panjat tebing ini yang paling utama. Coba kita dengar sekali lagi ya. Yang paling penting ini. Ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet. Dan tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora ya. Ada apa aja? Fasilitasnya lengkap sekali ya Pak Menko. Ada apa aja? Kan Anda yang sudah memantau, Anda harusnya tahu dong apa aja di situ. Sudahlah. Ikuti gaya sang ayah, Gibran belusukan cek proyek MRT Jakarta. Guys, udah terkenal banget kan ya gimana gaya kerja Jokowi, kayak belusukan cek proyek. Bahkan, itu sekarang juga diikutin loh sama anaknya guys, Gibran waktu setelah dilantik jadi wakil presiden. Nah, tapi Gibran klarifikasi guys, kenapa dia kok belusukan ikutin bapaknya? Dia jelasin, kalau fungsi wapres itu bantuin presiden, pastiin pembangunannya emang ada dan berjalan sesuai jadwal. Harapan Gibran sih, proyek strategis bisa berjalan lancar guys. Menurut kalian, apa nih guys fungsi Gibran belusukan ikutin gaya kerja bapaknya Jokowi? Hati-hatilah, berhati-hatilah Anda Pak Prabowo, karena persaingan untuk Pilpres 2029 sudah dimulai. Gibran belusuan tiap hari. Oh, itu perintah Prabowo. Apa iya secara teknis seperti itu? Ini kita lihat beberapa hari terakhir ini, setiap hari datang ke gorong-gorong besar, terowongan maksudnya. Kemudian datang ke sekolah, datang ke tempat latihan olahraga, dan mungkin banyak lagi tempat lainnya. Dan tentu di situ ada tim media, mungkin tim medianya Jokowi ya. Tim medianya Jokowi ada kontrak perpanjangan nyambung ke Gibran Raka Buming Raka. Karena polanya mirip. Bahkan wartawannya pun mirip. Jadi ada wartawan yang mendekati bertanya, ya sudah diskenariokan lah, dan dibantu pula oleh wartawan bicaranya. Gibran jago pencitraan, sebetulnya bukan jago ya, karena ngikutin pola yang dianggap berhasil dari bapaknya. Tapi kan kemudian ketika ditanya dia selalu mengalihkan. Bagian nanya dia cukup bisa lah ya bertanya. Tapi ditanya selalu gelagapan dan selalu mengalihkan ke orang yang lain, ke Wamen, ke Menpora. Dia nggak bisa mengungkapkan isi hati, isi pikirannya gitu. Kalau isi hatinya kan bisa kita lihat di akun Fufu Fafa. Kalau benar Fufu Fafa itu adalah Gibran. Itu isi hati semua itu. Tapi kalau isi pikiran tentang bagaimana bangsa ini dibangun, dikelola dan sebagainya, tidak pernah kita dengar. Semuanya urusan-urusan teknis. Padahal pemimpin itu urusannya minimal strategi. Ke atasnya lagi ideologi dong. Maka patut disinyalir apa yang dilakukan oleh Gibran ini adalah upaya persiapan Gibran untuk menjadi presiden. Pencitraan terus. Ya kita ingat tempo hari dulu kan diawali dengan masuk gorong-gorong. Nah sekarang diawali dengan masuk terowongan. Ya mirip-mirip lah. Perbedaannya tidak signifikan. Tapi harus ada beda. Ini yang kemudian dikelola oleh timnya Gibran Raka Buming Raka. Direspon juga oleh Rocky Gerung tentang aktivitas Gibran. Coba kita dengarkan ya. Menarik tadi, juga nih. Barusan tadi saya ngintip di berita itu. Wakil presiden kita Oke, saya ganti. Wakil presiden mereka Nah, semua protes bilang wakil presiden kita. Wakil presiden mereka di dalam 2 hari ini sudah dieluk-elukkan
karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan, dia puji-puji itu bahwa ini bagus sekali ini, karena nanti akan ada atlet-atlet di situ yang akan menyumbang medali emas, terutama panjat tebing. Yes, saya langsung senang, karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari Olimpiade Paris. Tapi apa pentingnya menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas? Sementara beliau tidak pernah panjat tebing, dia panjat kekuasaan. Lalu berita berikutnya, masih wapres yang sama, memantau pembangunan perluasan jaringan jalan kereta api di kota itu, LRT, Light Rapid Transformation. Memantau, lalu diberitakan Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis, tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya. Tidak pernah kita dengar bagaimana rencana Gibran, apa harapan Gibran terkait konsep keolahragaan di Indonesia. Kalau bicara olahraga tadi ya, konsep transformasi ketika memantau MRT kan nggak ada gitu. Semuanya hanya wilayah teknis saja gitu. Tapi nanti dimainkan pencitraannya, dimainkan buzzer-buzzernya. Itu polanya sudah kebaca, tinggal bagaimana kita mensolidkan untuk menangkal itu gitu.